Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pianusku semua, di sini ada sebuah informasi dari hokanews.com ya. Jadi sebelum kita membahas terkait informasi dan kabar baik ini ya, saya minta bantuannya untuk share video ini ke teman-teman Anda agar mereka juga tahu ya. Jadi ini kabar baik, Certik mau ketemuan dengan core team, siap-siap PiCoin buka mainnet. Hokanews.com ya untuk sumber beritanya. Mari kita akan langsung saja. Hokanews.com, Pi Network, aplikasi penambangan kripto yang dibuat pada tahun 2019 oleh Dr. Nicholas Kokalis telah menjadi pembicaraan terbaru di dunia cryptocurrency. Meski belum sepenuhnya diluncurkan, aplikasi ini telah menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Dengan jumlah pengguna yang terus bertambah dari hari ke hari, PiCoin sendiri masih bisa didapatkan secara gratis oleh semua orang. Hanya saja Anda membutuhkan smartphone dan internet saat masuk ke aplikasi jaringan Pi. Bahkan saat ini diperkirakan penambang yang aktif di jaringan Pi sudah mencapai 45 juta pengguna aktif. Dari sebelumnya terhitung ada sekitar 35 juta pengguna aktif. Angka 35 juta pengguna aktif merupakan angka yang melonjak drastis. Unduhan dari Play Store sendiri saat ini mencapai 50 juta plus unduhan. Itu belum termasuk mereka yang menggunakan iPhone. Jaringan Pi sendiri di awal tahun 2023 cukup heboh di media sosial Twitter. Ini didengar oleh beberapa bursa mata uang kripto dan mereka sangat bersemangat untuk mendaftarkan koin Pi IOU. Itu pun belum resmi karena saat ini PiCoin asli belum terdaftar dimanapun. Jelas ya, PiCoin IOU bukanlah PiCoin asli, itu hanyalah tiruan. Yang mana dari PiCoin IOU itu kurang lebih pihak bursa itu ya seakan-akan mereka itu memprediksi nilai PiCoin. Kita kan bisa lihat lah seperti pergerakan harga PiCoin di PiCoin IOU itu, ya itu hanya prediksi mereka saja ya. Dan kalau kita sampai tertipu dengan mentransfer PiCoin kita untuk ditradingkan di bursa atau exchanger tersebut ya, bisa koin kita hangus diambil oleh mereka ya. Ada kejadiannya kemarin yang melaporkan bahwa setelah dia mentransfer PiCoinnya ke beberapa bursa ya, dia tidak menyebutkan bursanya apa, itu PiCoinnya ludes, habis, hilang. Nah ya, nah pihak bursa aja sampai tergila-gila dengan PiCoin ini ya. Itu artinya PiCoin akan. Nah ini kaum nyinyir alasannya apa lagi ya, bisa mengatakan PiCoin ini segala macamnya ya. Nyadar belum open mainnet aja udah banyak perusahaan-perusahaan besar yang melirik, yang mau cepet-cepet mengadopsi PiCoin, apalagi udah open mainnet. Harusnya Anda punya pemikiran yang berkelas lah ya, jangan pemikiran yang di bawah rata-rata ya. Oke, mohon maaf ya kalau Anda tersinggung karena di sini berdasar dari fakta yang ada aja saya menyampaikannya. Harusnya Anda mau belajar. Ya, mau belajar. Karena belajar itu perlu, penting agar Anda itu paham. Kalau Anda gak belajar, malas-malasan, ya hanya memanfaatkan keegoisan Anda ya, yang mana keegoisan tersebut hanya bisa membuat Anda bodoh terus dan seterusnya ya, maka kehidupan Anda akan kegagalan mulu yang Anda terima, yang Anda dapati kegagalan mulu karena Anda nggak tahu itu tetapi Anda sok tahu gitu ya. Ya seperti halnya kaum nyinyir-nyinyir ini, dia nggak tahu apa-apa mengenai Pi, menyatakan Pi sama halnya seperti kripto. Nah, andai saja dia mau belajar, memperdalam lagi, mungkin dia bakal malu mengatakan hal seperti itu. Ya, secara tidak langsung Anda itu menunjukkan bahwa Anda ini orang yang malas belajar. Ya, harusnya Anda paham. Kita lanjutkan. Saat ini jaringan Pi sendiri masih dalam mainnet tertutup. Hanya saja perintis dapat menukar koin Pi-nya dengan barang atau jasa. Namun hal ini perlu ditekankan kepada semua perintis, menukar koin Pi dengan uang fiat dilarang. Selain heboh IOU ya, hal ini juga didengar oleh salah satu security blockchain yaitu Certik.
Beberapa hari yang lalu Certik sendiri melakukan voting di website resmi mereka dan meminta para perintis untuk memilih jaringan Pi Audit. Anda bisa membacanya di sini. Nah, mengenai Certik ini harusnya kan pihak core team ya yang mengajukan untuk ya Pi Network ini yang diaudit ya, bukan pihak Certik yang kebelet kepengen mengaudit proyek Pi ini. Nih, perusahaan teknologi blockchain terbesar loh ini ya. Malah dia yang berharap gitu ya untuk mengaudit Pi Network. Pihak core team mah santai-santai aja, nggak pernah berharap seperti itu ya. Nah, dari sini pun harusnya Anda nyadar begitu berkualitasnya Pi ini, sehingga perusahaan-perusahaan besar itu sangat tertarik ya dengan Pi Network. Jadi dari sini pun ini sudah menjadi sebuah gambaran bahwa Pi akan sangat-sangat besar di kemudian hari ya. Proyek ini akan sangat-sangat besar di kemudian hari. Nilai Pi coinnya pun nggak main. Bulian nyinyiran, maka Anda akan jadi sukses dan tentunya mempunyai banyak uang dengan Anda memiliki Pi coin di masa yang akan datang. Kita lanjutkan. Baru-baru ini salah satu akun komunitas jaringan Pi di Twitter heboh. Pantauan hokanews.com dari akun komunitas jaringan Pi di Twitter dengan jelas memperlihatkan postingan yang dibagikan oleh akun komunitas jaringan Pi, tapi dalam bahasa Mandarin. Hokanews diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris seperti ini. Tagar Pi Pioneer ingin audit jaringan @picoreteam dari @certik ya. Tagar Certik ingin bertemu dengan tim Pi Network. Apa yang akan terjadi? Tagar Pi Network, tagar pelopor, tagar blockchain Pi. Hokanews.com tidak menerbitkan artikel tanpa sumber. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini. Nah, ya ini dari seorang jackliu.py ya. Jadi dulunya dia ini namanya Jack Liu BTC ya, sekarang berubah menjadi Jack Liu Pi. Dia ini adalah seorang pemain kripto ya, seorang trader kripto mungkin, atau investor masuknya ya, seorang yang tentunya bermain di Bitcoin lama ya, jadi berpengalaman beliau. Beliau pun tidak pernah mengatakan bahwa nilai 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar itu adalah halu. Beliau nggak pernah mengatakan demikian. Padahal beliau ini adalah pemain lama kripto. Nah, ya, padahal pemain lama kripto. Ya, karena beliau paham bahwa Pi coin itu tidak sama dengan cryptocurrency pada umumnya. Pi coin itu ditunjukkan menjadi mata uang, menjadi uang, bukan menjadi crypto trading yang ada di bursa atau di exchanger. Ya, itulah mengapa beliau sangat realistis. Beliau sampai-sampai tergila-gila dengan Pi ini, merubah namanya menjadi jackliu.py, bukan lagi jackliu.bitcoin. Ya, jelas ya. Kalau Anda tidak percaya, cari saja jackliu.py di Twitter ya, dan Anda jelajahi apakah ada postingannya seperti ini ya. Jadi saya harap bukan hanya dari saya, Anda pun juga mencari informasi yang sejelas-jelasnya ya. Makanya hidup itu kalau bisa jangan malas ya, selalu belajarlah dan mencari tahu agar Anda itu tidak ketinggalan zaman. Nah, kalau bahasa kayak ngetren sekarang ya, nggak jadul lah gitulah ya, zaman dulu mulu ya, pengetahuannya nggak ada perubahannya, iya kan? Makanya harus berubah ya, harus menerima perubahan, harus belajar, harus beradaptasi dengan perubahan ya. Jangan ilmu-ilmu kripto yang dulu Anda samakan dengan teknologi yang terbaru sekarang ini, dengan inovasi terbaru sekarang ini seperti Pi coin atau Pi Network ini gitu ya. Kita lanjutkan. Hokanews.com sangat yakin Pi Network akan melakukan audit melalui Certik sebelum Pi coin membuka mainnet. Inilah yang sangat diharapkan oleh Certik, yang mana mereka siap melakukan yang terbaik untuk jaringan Pi. Certik keamanan blockchain. Certik telah melakukan audit
keamanan untuk banyak proyek blockchain dan koin dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa contoh proyek yang telah diaudit oleh Certik antara lain rantai cerdas Binance ya, BSC, protokol Terra Luna, Harmony 1, protokol injeksi Inex, INJ gitulah mungkin ya, jaringan rahasia SCRT, jaringan AKAS AKT, rantai Tor, Rune ya, mungkin seperti itu bacanya, kegigihan XPRT, protokol Pita, BAN, ANKR gitu ya. Ini hanyalah beberapa ya contoh proyek yang telah diaudit oleh Certik. Ini hanya beberapanya saja maksudnya begitu ya, dan masih banyak lagi yang telah menggunakan layanan audit keamanan mereka. Certik berperan penting dalam membantu proyek blockchain dan koin untuk memastikan bahwa sistem mereka aman dan terlindungi dari serangan peretas. Certik adalah perusahaan keamanan dunia maya yang berfokus pada pengujian keamanan blockchain dan kontrak pintar. Mereka menyediakan audit keamanan dan layanan verifikasi untuk memastikan bahwa sistem blockchain dan kontrak cerdas yang dibuat oleh pengembang aman dan terlindungi dari serangan peretas. Certik didirikan pada tahun 2018 oleh sekelompok pakar dan peneliti keamanan cyber dari Universitas Yale dan Universitas Columbia dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan blockchain dan kontrak pintar yang sering menjadi sasaran serangan peretas. Salah satu produk andalan Certik adalah platform verifikasi keamanan bernama Certik Chain. Rantai Certik dirancang sebagai blockchain yang sangat aman dan terpercaya, dengan kemampuan untuk memastikan bahwa semua transaksi di dalamnya tidak curang atau dimanipulasi. Certik Chain juga menyediakan bahasa programan ya. Mohon maaf. Bahasa pemrograman yang aman dan terverifikasi bernama DevSea yang dapat digunakan oleh pengembang untuk membuat kontrak cerdas yang lebih aman dan terlindungi dari serangan peretas. Selain itu, Certik juga menyediakan layanan audit keamanan dan verifikasi untuk proyek blockchain dan smart contracts lainnya, termasuk proyek yang telah diluncurkan dan sedang berjalan. Dalam dunia cryptocurrency, Certik sering disebut sebagai salah satu perusahaan keamanan cyber terkemuka di industri, dan banyak proyek blockchain dan smart contracts menggunakan layanan mereka untuk memastikan keamanan sistem mereka. Oke, tidak perlu kita lanjutkan apa itu jaringan Pi, karena berita-berita media itu ya menganggap Pi adalah digital, adalah cryptocurrency. Ya, menurut saya tidak demikian, yaitu Pi adalah uang digital currency. Oke, jelas ya bahwa Certik ini sudah banyak ya diminta oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengaudit ya proyeknya, dan yang sangat luar biasanya ini yang tidak pernah dilakukan Certik gitu ya, yaitu meminta perusahaan itu untuk diaudit ya. Hanya ini perusahaan-perusahaan lainnya, malah perusahaan tersebut yang meminta untuk Certik mengaudit mereka. Inilah luar biasanya Pi Network. Masih nggak sadar kalian bahwa Pi Network ini akan menjadi perusahaan besar ke depannya? Ya, apakah kalian masih meragukan Pi Network? Coba dari hal apa sih keraguan kalian terhadap Pi Network ya? Yang suka nyinyir silahkan komen ya. Saya baca nanti komen Anda. Ya, tentunya alasannya yang tepat ya. Jangan hanya bisa nyinyir tetapi nggak ada alasan dan pendapat yang berdasar. Ya, Anda harus mempunyai jawaban yang berdasar, yang bisa diterima ya secara akal orang dewasa, bukan secara akal anak-anak ya. Kalau hanya nyinyir tujuannya itu anak-anak ya. Oke. Dan untuk pioner lainnya selalu semangat ya untuk menjaga Pi koinnya. Oke, mungkin ini saja pembahasan kita. Mungkin kalau ada informasi lainnya akan saya informasikan kembali ya. Dan mohon bantuannya untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda agar mereka juga tahu ya.
Oke, apakah nanti ke depan setelah Certik ini bertemu dengan core team dan mengaudit proyek jaringan Pi, akan terjadinya open mainnet secepatnya? Ya kita lihatlah ya ke depannya. Tentu saya ini hanya menginformasikan saja. Yang tahu kapan open mainnet, yang menentukan open mainnet hanyalah core team ya. Ya kita sebagai penumpang ya kita bersabar saja ya, kita nggak punya pilihan selain mengikuti aturan dari pemilik proyek. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.